Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirosmala dengan NIM F1D119022, jurusan Biologi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis. Gluconeogenesis ialah sintesis glukosa dari senyawa-senyawa yang bersifat non-karbohidrat atau senyawa-senyawa yang bukan karbohidrat. Nah, gluconeogenesis ini dapat memenuhi kebutuhan glukosa saat karbohidrat di dalam tubuh itu tidak tersedia. Substrat utama atau bahan utama yang digunakan pada proses gluconeogenesis ini ada 4, yaitu yang pertama adalah asam amino yang berasal dari degradasi protein, kemudian yang kedua adalah asam laktat yang berasal dari otot, yang ketiga adalah gliserol yang berasal dari jaringan lemak, dan yang keempat adalah asam propionat yang berasal dari proses pencernaan pada hewan mammalia. Selanjutnya kita masuk ke proses gluconeogenesis. Sebelum membahas tentang bagaimana proses gluconeogenesis itu, terlebih dahulu kita membahas bagaimana perbedaan antara gluconeogenesis dengan glikolisis, karena sebenarnya proses gluconeogenesis itu umumnya hampir sama dengan proses glikolisis. Hanya saja pada beberapa reaksi dan juga enzim yang digunakan itu ada yang berbeda. Nah, perbedaan yang pertama adalah pada glikolisis, siklusnya itu dimulai dari glukosa, kemudian hasil akhirnya adalah pirufat. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian pada gluconeogenesis itu dia dimulai dari pirufat dan hasil akhirnya adalah glukosa. Atau bisa dikatakan bahwa proses gluconeogenesis ini adalah kebalikan dari proses glikolisis. Kemudian perbedaan yang kedua adalah beberapa enzim yang digunakan pada proses gluconeogenesis ini berbeda dengan enzim pada glikolisis. Kemudian perbedaan selanjutnya bisa dilihat pada gambar bahwa di situ ada reaksi yang ditandai dengan warna pink dan juga ada reaksi yang ditandai dengan warna biru. Untuk yang warna pink itu adalah reaksi yang berbeda dengan reaksi glikolisis, sedangkan untuk yang berwarna biru itu adalah reaksi yang sama dengan proses glikolisis. Kita akan membahasnya satu persatu, di mana pada proses terakhir glikolisis, fosfenol pirufat itu akan langsung diubah menjadi pirufat oleh enzim pirufat kinase. Sedangkan pada proses gluconeogenesis, pirufat ini akan diubah dahulu menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat karboksilase, kemudian baru diubah menjadi fosfenol pirufat dengan bantuan fosfenol pirufat karboksikinase. Selanjutnya pada tahap ketiga glikolisis. Pada tahap ini, untuk glikolisis, fruktosa 6-fosfat akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Sedangkan untuk kebalikannya, atau pada proses gluconeogenesis, enzim yang mengkatalisnya adalah enzim fruktosa 1,6 bifosfat, atau proses pengubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat ini dikatalis oleh enzim fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian yang selanjutnya adalah pada tahap pertama glikolisis. Pada tahap pertamanya, glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan dikatalis oleh enzim heksokinase. Sedangkan kebalikannya atau pada proses gluconeogenesis, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Atau bisa dikatakan pada tahap yang ketiga glikolisis dan juga pertama glikolisis ini, itu yang membedakan dengan gluconeogenesis adalah enzim yang mengkatalisnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana prosesnya secara umum tentang proses pengubahan pirufat menjadi glukosa ini atau bagaimana proses gluconeogenesis ini. Nah, sebelum saya memulainya, saya di sini akan menjelaskan dahulu tentang arti anak panah yang ada pada siklus ini.
Nah, untuk anak panah yang hanya ada satu dan mengarah ke atas, ini artinya bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi yang irreversible atau reaksi yang tidak bisa kembali ke reaksi semula atau reaksi yang hanya satu arah. Nah, sedangkan untuk reaksi yang memiliki dua anak panah dan di mana anak panahnya itu mengarah ke atas dan ke bawah, itu menandakan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi yang reversible atau reaksi yang bolak-balik. Oke, kita akan membahasnya. Nah, piruvat ini dimulai dari piruvat. Di sini piruvat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim piruvat karboksilase. Kemudian, oksaloasetat ini akan diubah menjadi fosfenol piruvat dengan bantuan enzim fosfenol piruvat karboksikinase. Selanjutnya, fosfenol piruvat akan dikatalis oleh enzim enolase dan dirubah menjadi 2-fosfogliserat. Kemudian, 2-fosfogliserat ini akan diubah lagi menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya, 3-fosfogliserat ini akan dikatalis oleh fosfogliserat kinase dan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian, 1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenasa. Nah, selanjutnya gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah dahulu menjadi dihidroksiaseton fosfat dengan bantuan enzim triose fosfat isomerase. Nah, setelah gliseraldehid 3-fosfat dan juga dihidroksiaseton fosfat ini bersatu, dia kemudian akan diubah oleh enzim aldolase atau dikatalis oleh enzim aldolase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian fruktosa 1,6 bifosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fruktosa 1,6 bifosfatase. Kemudian fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan dikatalis oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa atau hasil akhir dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengubahan substrat utama tadi menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari bahan lipid. Nah, lipid ini bisa dilihat pada gambar. Di sini yang ditunjuk oleh kursor. Nah, lipid ini pertama akan dipecah menjadi komponen gliserol dan juga asam lemak. Nah, lipid yang telah dipecah menjadi asam lemak kemudian dioksidasi menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian melalui beberapa proses dan diubah menjadi glukosa. Kemudian untuk gliserol dia akan masuk ke dalam jalur glikolisis dan melalui beberapa proses lagi dirubah menjadi glukosa. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dulu dari proses pemecahan asam lemak menjadi glukosa. Pertama adalah lipid. Lipid ini akan dipecah menjadi asam lemak yang kemudian dioksidasi menjadi asetil-CoA. Selanjutnya asetil-CoA ini akan dirubah menjadi atau akan masuk ke dalam siklus Krebs dan dirubah menjadi sitrat. Kemudian dirubah lagi menjadi alfa kletobutarat dan lalu diubah lagi menjadi suksinil-CoA, kemudian diubah lagi menjadi fumarat dan diubah menjadi malat. Nah, kemudian malat ini akan keluar dari siklus Krebs dan akan dirubah menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenasa.
genase. Kemudian oksaloasetat ini dengan bantuan enzim fosfenol pirufat karboksikinase akan dirubah menjadi fosfenol pirufat dan akan masuk ke siklus reversible glikolisis melalui beberapa proses, kemudian dirubah menjadi glukosa. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pemecahan gliserol menjadi glukosa. Bisa dilihat pada gambar. Di sini lipid yang nantinya akan dipecah menjadi gliserol, kemudian dirubah menjadi gliserol 3-fosfat dengan dikatalis oleh enzim gliserol kinase. Kemudian gliserol 3-fosfat ini akan ditambah dengan NAD dan kemudian diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini kemudian masuk ke siklus glikolisis. Karena di siklus glikolisis itu dia reversible atau bolak-balik, maka dihidroksiaseton fosfat ini akan dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat ini dengan penambahan H2O akan dihidrolisis menjadi fruktosa 6 fosfat dan kemudian diubah menjadi glukosa 6 fosfat dan dirubah menjadi glukosa. Selanjutnya kita akan masuk ke jalur gluconeogenesis dari laktat dan asam amino. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah. Di situ saya menunjuknya dengan kursor, di situ adalah laktat, di mana laktat ini diambil dari otot dan eritrosit, sedangkan asam amino itu diambil dari degradasi protein. Nah, asam laktat akan mendapat penambahan NAD ini dan dirubah menjadi pirufat. Kemudian pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria dan dirubah oleh enzim pirufat karboksilase menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat akan masuk kembali ke dalam siklus Krebs seperti pada pengubahan asam lemak tadi, dan kemudian menjadi malat, yang dimana malat akan keluar dari siklus Krebs dan akan dikatalis oleh enzim malat dehidrogenase, dan peristiwa ini terjadi di sitoplasma. Kemudian malat yang telah dirubah menjadi oksaloasetat tadi akan diubah menjadi fosfenol pirufat dengan dibantu oleh enzim fosfenol pirufat karboksikinase. Kemudian fosfenol pirufat ini akan kembali ke jalur glikolisis dan dirubah melalui beberapa reaksi lagi dan menjadi glukosa. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa nanti kita diskusikan atau bisa nanti bertanya, kemudian kita diskusikan. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.